Cara bangkit dari kegagalan. Yang pertama, terimalah kegagalan tersebut. Menerima kegagalan membantu kita untuk tetap positif dan terus maju. Jika kita tidak menerima kegagalan, kita bisa menjadi putus asa dan kehilangan motivasi untuk mencoba lagi. Kita membutuhkan kegagalan agar bisa belajar dan berkembang lebih baik lagi di masa depan. Kegagalan bisa membuat kita lebih kuat. Jika kita tidak pernah mengalami kegagalan, kita tidak akan tahu bagaimana rasanya untuk bangkit kembali setelah jatuh. Dengan menerima kegagalan, kita bisa belajar untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Kita bisa belajar dari pengalaman kita saat kegagalan terjadi dan meningkatkan kinerja kita di masa depan. Oleh karena itu, menerima kegagalan adalah kunci untuk sukses di masa depan. Kita harus belajar dari kegagalan dan terus maju menuju tujuan. Yang nomor 2, refleksikan dan belajar dari kegagalan. Dengan belajar dari kegagalan, kamu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kinerja kamu dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kamu. Ketika kamu belajar dari kegagalan kamu, dapat menghindari membuat kesalahan yang sama di masa depan dan secara efektif menyelesaikan masalah yang muncul. Kegagalan tidak selalu enak untuk diterima, tapi itu penting untuk pertumbuhan diri kamu. Ketika kamu belajar dari kegagalan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah, kamu membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan di masa depan. Yang ketiga, tetap positif. Sebagian besar orang menganggap bahwa kegagalan adalah hal yang buruk. Padahal, kegagalan adalah kesempatan yang baik untuk belajar dan meningkatkan kualitas diri. Dengan memiliki sikap positif, kita akan lebih mudah mengambil pelajaran dari kegagalan dan memperbaiki diri. 4. Buat rencana yang lebih baik. Dengan membuat rencana yang lebih baik setelah kegagalan, kita menunjukkan keinginan dan tekad kita untuk mencapai tujuan secara lebih efektif di masa depan. Dengan membuat rencana yang lebih baik, kita dapat meningkatkan peluang sukses di masa depan dan meminimalkan kemungkinan kegagalan. Dalam situasi apapun, kita akan selalu merasa lebih baik dan tenang dengan merencanakan sesuatu. Membuat rencana yang lebih baik setelah kegagalan membuat kita merasa yakin dan nyaman bahwa kita telah membuat perubahan konstruktif demi mencapai tujuan. Oleh karena itu, setelah mengalami kegagalan, sangat penting untuk membuat rencana baru yang lebih baik dan efektif. Hal ini memungkinkan kita untuk mempelajari pelajaran dari kegagalan tersebut, meningkatkan kualitas rencana dan menjamin pikiran yang tenang saat mencapai tujuan di masa depan. Yang kelima, cari dukungan. Tidak ada yang sempurna dan kita pasti akan mengalami kegagalan dalam hidup kita. Dukungan saat mengalami kegagalan dapat membantu kita untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Minta saran dan dukungan dari teman, keluarga, atau mentor. Mereka dapat memberikan perspektif yang berbeda dan membantu kamu dalam menghadapi kegagalan. Yang nomor 6, jangan menyerah. Kegagalan mendorong kreativitas. Kegagalan dapat mendorong kita untuk berpikir di luar otak dan mencari solusi kreatif untuk masalah yang dihadapi. Kita dapat memperoleh ide, pikiran, dan tindakan yang tepat untuk mengatasi kegagalan. Kegagalan juga dapat menumbuhkan inovasi. Saat melihat masalah dari berbagai sudut pandang, kita dapat menemukan cara baru untuk memproduksi hasil yang lebih baik dan lebih efektif. Kegagalan membawa hasil yang lebih baik pada masa depan. Kegagalan dapat menghasilkan pengalaman yang berharga dan dapat membantu kita mencapai kesuksesan di masa depan. Kegagalan hidup dapat menjadi cobaan yang dengan waktu akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah saat mengalami kegagalan, karena kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran dan membantu kita tumbuh, berkembang, dan menjadi lebih baik dalam segala hal dan mengejar masa depan yang lebih baik.